Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawaki Aiferlita dari kelas 11 F9 nomor urut 24. Saya akan mempresentasikan mengenai Sultan Mahmud II dan hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Latar belakang pendidikannya adalah agama Islam, pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki semakin kuat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Sultan Mahmud II yaitu sebagai berikut. A. Melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. B. Mendirikan sekolah maktebi ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi. Selain itu, ia membangun sekolah maktebi ulumi edebiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli penerjemah. C. Mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. D. Menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya. E. Menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Setelah mempelajari peradaban Islam pada masa modern, hikmah yang diperoleh yaitu sebagai berikut. 1. Dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dilandasi dengan agama yang kokoh, sebab akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. 2. Mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. 3. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman, yaitu nahwu, shorof, fikih, usul fiqh, mantik, bahasa Arab, ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, dan sebagainya sebagai fondasi untuk memahami Islam dengan komprehensif. 4. Belajar sejarah pada masa modern, Anda akan mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa lalu. Hal ini menjadi bahan introspeksi untuk menatap masa depan umat Islam. 5. Berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Umat Islam seharusnya menjadi pelopor perubahan sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-11. 6. Memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dengan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan dengan sesama warga negara, dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan dengan sesama manusia. 7. Semangat untuk berkarya, baik melalui kebijakan yang progresif maupun kitab, buku, atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dari depan sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.